Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita lanjutkan pembahasan 25 dosa syirik, memasuki dosa syirik yang ke-11, syirik dalam tabarruk, yaitu syirik dalam mencari berkah dengan sesuatu yang tidak ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah jemaah sekalian salah satu bentuk kesyirikan yang banyak tersebar. Contoh, orang yang mencari berkah dari kuburan para wali, atau dari pepohonan, batu-batuan, atau benda apapun yang tidak Allah tetapkan padanya keberkahan. Mengapa ini dihukumi syirik? Karena minimalnya dua sebab. Sebab yang pertama, seseorang telah menentukan sesuatu mengandung berkah yang tidak Allah tetapkan padanya keberkahan. Padahal yang maha mampu menetapkan sesuatu mengandung berkah hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-barakatu minallah, keberkahan itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya jemaah sekalian, kalau kita mencari berkah dari sesuatu yang Allah tetapkan padanya keberkahan, maka itu bukan syirik. Contoh, Allah menetapkan keberkahan tanah haram, atau sering kita sebut dengan istilah tanah suci, yaitu kota Makkah dan kota Madinah. Ini adalah kota yang penuh dengan keberkahan. Kenapa? Karena Allah yang menetapkannya. Kalau seseorang mengatakan kuburan ini atau pohon itu atau batu-batuan ini mengandung berkah, maka seakan-akan dia ingin mengatakan, saya seperti Allah yang bisa menetapkan sesuatu mengandung berkah. Maka ini sisi kesyirikan yang pertama. Sisi kesyirikan yang kedua, tatkala hati manusia bergantung kepada selain Allah untuk mendapatkan keberkahan. Padahal yang maha mampu memberikan berkah hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam hal-hal yang Allah tetapkan mengandung berkah pun, kita tetap harus bergantung hati kepada Allah untuk mendapatkan berkah. Tanah haram, tanah suci, Allah tetapkan mengandung berkah, tapi tetap saja hati kita harus tetap berharap kepada Allah, bergantung kepadanya untuk mendapatkan berkahnya, bukan bergantung kepada tanah tersebut.
Kita yakini tanah itu hanyalah sebab. Yang memberikan berkah secara hakiki hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini paling tidak dua sisi kesyirikannya. Mengapa dihukumi sebagai syirik? Karena dua sebab ini. Lalu pertanyaannya, syirik besar atau syirik kecil? Jawabannya tergantung keyakinan pelakunya. Kalau dia meyakini sesuatu itu dapat memberi berkah dengan sendirinya, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan berkah, maka menjadi syirik besar. Sebab yang maha mampu memberikan berkah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kalau dia meyakini sesuatu itu hanya sebab keberkahan, padahal Allah tidak menetapkannya sebagai sebab keberkahan, akan tetapi dia masih meyakini Allah lah yang memberikan keberkahan, maka ini menjadi syirik kecil. Kenapa? Karena seakan-akan dia bersekutu bersama Allah dalam menetapkan sesuatu mengandung berkah. Jadi kita harus meyakini hanya Allah Tabaraka wa ta'ala yang dapat menetapkan sesuatu mengandung berkah, dan hati kita pun hanya boleh bergantung kepada Allah untuk mendapatkan keberkahannya. Di antara dalil yang disebutkan para ulama tentang kesyirikan ini adalah surat An-Najm mulai ayat ke-19. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Afara'aytumul Lata wal Uzza wa Manata Thalithatal Ukhra. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, terangkan kepadaku tentang Lata, Uzza dan Manat yang ketiga, yang lainnya yang kalian sembah selain Allah itu. Dapatkah memberi keberkahan kepada kalian? Jadi jemaah sekalian, ini makna ayat. Ayat ini berbicara tentang tiga patung terbesar milik orang-orang musyrik Arab dahulu. Lata, Uzza dan Manat. Maka para ulama ahli tafsir menjelaskan tujuan orang-orang musyrik dahulu menyembah tiga patung ini bukan karena meyakini patung ini bisa menolong mereka atau patung inilah yang menciptakan mereka. Bukan. Jemaah sekalian, orang-orang musyrik dahulu di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembah patung-patung bukan meyakini patung itu Tuhan mereka yang artinya pencipta mereka, tidak. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunallah." Kalau kamu tanya kepada mereka, wahai Muhammad, siapa yang menciptakan mereka? Niscaya mereka akan menjawab Allah. Bukan patung-patung itu, mereka tahu patung-patung itu bukan pencipta mereka, bukan pula yang maha mampu menolong mereka. Oleh karenanya orang-orang musyrik dahulu kalau menghadapi kondisi genting, mereka hanya minta tolong kepada Allah, tidak lagi memohon kepada patung-patung. Kenapa? Karena mereka memang tahu patung-patung itu nggak akan bisa menolong mereka. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Tatkala mereka naik kapal, yaitu mereka takut tenggelam, mereka akan berdoa kepada Allah dengan memurnikan doa mereka hanya kepada Allah. Namun tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai ke daratan, tiba-tiba mereka kembali mempersekutukan Allah. Jadi dalam kondisi bahaya, mereka tidak lagi berdoa kepada patung-patung, karena mereka memang tahu patung-patung itu nggak akan bisa menyelamatkan mereka. Maka pertanyaannya jemaah sekalian,
Untuk apa mereka menyembah patung-patung tersebut? Para ulama ahli tafsir menjelaskan di antara tujuan utama mereka adalah untuk mencari berkah. Jadi mereka yakini patung-patung itu adalah sebab untuk meraih keberkahan. Keberkahan dari mana? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka anggap patung-patung itu cuma sarana yang memberikan berkah. Mereka masih meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan berkah kepada mereka. Cuma jemaah sekalian, bagi orang-orang musyrik ini, tabarruk mereka, mencari berkah mereka dari patung-patung dihukumi sebagai syirik besar. Karena mereka bukan hanya mencari berkah, mereka juga menyembah patung-patung tersebut. Oleh karena itu, jika umat Islam mencari berkah dari benda-benda, maka belum tentu menjadi syirik besar. Bisa jadi syirik kecil, karena dia tidak menyembah benda-benda tersebut. Kalau dia meyakini benda itu hanya sebab keberkahan dan Allah yang memberikan berkah, maka syirik kecil. Kecuali kalau dia meyakini benda-benda itulah yang memberikan berkah, bukan Allah yang memberikan berkah, maka menjadi syirik besar. Dan bahkan ketika itu dia lebih parah daripada musyrikin jahiliyah. Kalau ada seorang yang mengaku muslim hari ini meyakini suatu kuburan keramat dapat memberikan berkah kepadanya, penghuni kubur itulah yang bisa memberikan berkah, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia lebih parah daripada musyrikin dahulu. Sebab musyrikin dahulu meyakini patung-patung itu hanyalah sebab untuk meraih keberkahan. Mereka masih tetap meyakini yang memberikan berkah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Allamah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala di dalam kitab beliau Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid menerangkan makna ayat ini. Fiha tahrimu tabarruk bil asjar wal ahjar wa i'tibaruhu syirkan. Bahwasanya di dalam ayat ini, yaitu surat An-Najm ayat 19-20, terkandung pengharaman bertabarruk, mencari berkah dengan pepohonan dan batu-batuan, dan bahwa itu dihukumi sebagai syirik. Fa inna ubbada hadhihi al-asnam al-madhkurah innama kanu ya'takiduna husul al-barakah minha bi ta'dhimiha wa du'aiha. Karena sesungguhnya para penyembah patung-patung ini hanyalah meyakini bahwa dapat menghasilkan keberkahan dari patung-patung itu dengan cara mengagungkannya dan berdoa kepadanya. Jadi dengan cara memuliakan, mengagungkan, mendekatkan diri dan berdoa kepada patung-patung tersebut, mereka anggap dapat menghasilkan keberkahan. Oleh karenanya, mencari berkah dari benda-benda dihukumi sebagai syirik, termasuk kesyirikan jahiliyah dahulu. Fattabarruk bil kubur kattabarruk billah. Maka bertabarruk dengan kuburan-kuburan sama dengan tabarruk orang musyrik dahulu terhadap Lata. Wal asjar wal ahjar kattabarruk bil Uzza wa Manat. Sedangkan mencari berkah dengan pepohonan dan batu-batuan sama dengan tabarruknya orang musyrik dahulu dengan Uzza dan Manat. Jadi jemaah sekalian, yang mereka sebut Lata itu berawal dari suatu kuburan yang mereka anggap kuburannya orang soleh, orang baik di kalangan mereka. Entahlah dia orang soleh beneran atau cuma mereka anggap sebagai orang soleh. Dan dari segi bahasa, penamaan terhadapnya itu menunjukkan demikian. Jadi Lata itu dari kata latta yalutuh, yang artinya membuat adonan untuk dijadikan makanan, lalu dia sedekahkan kepada jamaah haji.
Dari situlah dia disebut Lata. Karena kerjaannya, kesukaannya membuat adonan, makanan-makanan, lalu dia suguhkan untuk jamaah haji. Dia suka bersedekah. Maka ketika dia mati, mereka pun mengagungkan kuburannya, mereka mencari berkah dari kuburannya, pada akhirnya dia pun disembah. Sedangkan Uzza adalah berhala yang terbuat dari kayu. Sedangkan Manat adalah berhala yang terbuat dari batu. Jadi ketika hari ini ada orang mencari berkah dari pepohonan dan batu-batuan, maka itu tidak ada bedanya dengan orang-orang musyrik jahiliyah dahulu. Kemudian di Fathu Makkah, ketika Nabi SAW telah membebaskan kota Makkah dari kezaliman orang-orang musyrik Arab, maka beliau memerintahkan Khalid bin Walid untuk menghancurkan Uzza dan Al-Mughirah bin Syu'bah untuk menghancurkan Lata dan Ali bin Abi Thalib untuk menghancurkan Manat. Jadi diperintahkan oleh Nabi SAW kepada para sahabat beliau untuk menghancurkan patung-patung tersebut. Dan bahkan patung-patung di sekitar Ka'bah itu ada 360. Nabi Muhammad SAW sendiri ikut menghancurkan patung-patung tersebut. Oleh karenanya ini termasuk kewajiban pemerintah. Kalau punya kekuatan, kemampuan, tidak boleh membiarkan adanya patung-patung yang disembah. Bahkan patung yang tidak disembah pun harus dihancurkan. Ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjabat sebagai pemimpin kaum muslimin, beliau mengatakan kepada pegawainya, "Ala ab'atsuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla tad'a timthalan illa tamastahu wa la qabran musyrifan illa sawaitahu." Ketahuilah, aku akan mengutus engkau seperti dahulu Rasulullah SAW pernah mengutusku, yaitu jangan engkau biarkan ada patung atau gambar bernyawa apapun kecuali kamu hancurkan, dan jangan kamu biarkan kuburan yang ditinggikan kecuali kamu ratakan. Kamu ratakan di sini maksudnya, kata para ulama, kembalikan kepada bentuk kuburan yang asli sebelum ditambah-tambahi oleh apapun. Jadi ini termasuk tugas yang ada di pundak setiap pemerintah, menghancurkan patung-patung milik masyarakat dan meratakan kuburan-kuburan yang ditinggikan. Adapun kita sebagai masyarakat, kita hanya boleh menghancurkan milik kita sendiri atau mungkin milik anak kita. Kalau milik tetangga tidak boleh, karena itu bukan wilayah kita. Kita hanya boleh menasehati. Kalau ada tetangga punya patung atau punya lukisan gambar bernyawa di rumahnya, kita nasihati, tidak boleh kita yang menghancurkannya. Karena kalau kita hancurkan juga, dia nggak paham, nanti dia beli lagi yang lebih besar. Kalau pemerintah yang menghancurkan, bisa dengan diikuti oleh peraturan pemerintah. Oleh karenanya, menjadi pemerintah itu tidak mudah, pertanggungjawabannya berat kelak di hari kiamat. Bahkan itu tugas terbesar pemerintah. Yang hari ini orang banyak berebut jabatan, ingin menjadi pemerintah, penguasa, tapi dia tidak ngerti apa tugas utamanya. Jangankan yang dia nggak ngerti, yang dia sudah ngerti saja dia nggak jalankan dengan baik. Untuk bagaimana mensejahterakan ekonomi masyarakat, dia tidak jalankan dengan baik. Tapi ada lagi yang lebih besar yang harus dia pahami. Tugas utama pemerintah itu adalah menegakkan agama. Allah berikan kekuasaan untuk dia tegakkan agama. Nabi SAW pernah memberi surat ancaman kepada Heraklius. Heraklius termasuk raja Romawi yang paling besar pengaruhnya. Penguasa
hampir separuh dunia ketika itu. Mungkin tidak ada negara sekarang yang sebesar Romawi. Romawi kerajaan besar di masa itu. Rasulullah SAW menulis surat kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad, hamba Allah dan Rasulnya, kepada Heraklius, penguasa Romawi. Masuk Islamlah engkau, kalau tidak, engkau akan menanggung dosa kaummu. Lihat jemaah sekalian, seorang raja, seorang pemimpin, seorang presiden, kalau dia tidak menjalankan ajaran agama, itu saja yang dia lakukan, dia ikut menanggung dosa kaumnya. Ini bahaya. Dan ini berlaku juga bagi RT RW, bagi lurah, camat, wali kota, gubernur. Kalau dia tidak mengamalkan satu ajaran agama, dia akan menanggung dosa masyarakatnya yang tidak mengamalkan itu. Kenapa? Karena itu tugas dia, memberi contoh yang baik kepada masyarakat. Dan subhanallah, Heraklius hampir saja masuk Islam. Kenapa dia tidak masuk Islam? Karena dia takut kepada kaumnya. Dan Najasyi ketika itu adalah gubernur Romawi. Ethiopia di masa itu hanyalah satu provinsi Romawi. Dan beliau masuk Islam secara diam-diam. Juga karena takut kepada kaumnya. Oleh karenanya ketika beliau wafat, Nabi SAW melakukan sholat gaib di kota Madinah. Karena rakyatnya, masyarakatnya, orang-orang dekatnya tidak mengetahui keislaman beliau. Sedangkan Heraklius, dia tidak masuk Islam. Hampir saja dia masuk Islam. Jadi kata Nabi SAW, kalau kamu nggak masuk Islam, kamu akan menanggung dosa seluruh rakyatmu. Itu sekedar dia nggak masuk Islam. Apalagi kalau dia melihat masyarakatnya melakukan yang salah, dia mampu menghentikan mereka, lalu dia tidak lakukan. Atau dia sendiri yang malah mencontohkan, mendukung perbuatan-perbuatan dosa tersebut. Tentunya dosanya lebih besar lagi. Jadi pertanggungjawaban seorang penguasa, seorang pemimpin itu sangat berat kelak di hari kiamat. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan, innakum satahrisuna 'alal imarah wa satakunu nadamah yaumal qiyamah. Sesungguhnya kalian akan sangat rakus terhadap jabatan, sangat ingin menjadi pemimpin, padahal itu akan menjadi penyesalan di hari kiamat. Cuma enak sebentar di dunia, paling 5 tahun, 10 tahun. Setelah itu di alam kubur, terlebih lagi di hari kiamat, menjadi penyesalan yang tidak lagi berarti. Namun sebaliknya jemaah sekalian, kalau seorang pemimpin melakukan kebaikan kemudian diikuti oleh masyarakatnya, ini luar biasa pahalanya. Kalau dia menegakkan syariat Allah sehingga masyarakatnya mendapatkan keadilan, ini pahalanya sangat besar. Sehingga dari 7 orang yang mendapatkan naungan khusus di hari kiamat kelak, nomor 1 kata Nabi SAW, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Disebutkan di urutan yang pertama. Kalau dia benar-benar mengamalkan syariat Allah, dia akan mendapatkan pahala yang lebih besar daripada orang-orang yang lainnya. Dan yang dimaksud dengan pemimpin yang adil itu adalah yang mengamalkan syariat. Jadi jangan salah kaprah ya. Para ulama ketika menjelaskan hadis ini menjelaskan bahwa yang dimaksud pemimpin yang adil adalah pemimpin yang mengamalkan syariat, yang menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala, bukan keadilan versi kita, tapi sesuai dengan syariat Allah Tabaraka wa taala. Itulah pemimpin yang adil. Karena syariat Islam adalah syariat yang adil. Tauhid adalah keadilan yang paling tinggi. Oleh karenanya, syirik adalah kezaliman yang paling besar. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Maka lawan daripada syirik, tauhid,
itulah keadilan yang paling tinggi, yang paling agung. Dalil yang kedua jemaah sekalian, yang juga disebutkan para ulama, yang menunjukkan kesyirikan, bertabarruk, mencari berkah dari benda-benda, sebuah hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Al-Harith bin Auf Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma kharaja ila Hunain marra bi syajaratin lil musyrikin yuqalu laha dzatu anwatin. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menuju perang Hunain bersama pasukan Islam, beliau melewati sebuah pohon milik kaum musyrikin. Pohon itu dinamakan Dzatu Anwat. Artinya pohon untuk menggantungkan senjata demi mencari berkah. Yu'allikuna 'alaiha aslihatahum. Orang-orang musyrik menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon itu supaya senjata mereka menjadi senjata yang diberkahi, atau kalau istilah sekarang orang menyebut itu menjadi senjata atau benda pusaka, atau benda bertuah, atau benda sakti. Maka jemaah sekalian, kita pun paham ini semuanya hanyalah khurafat jahiliyah. Jadi tidak ada dalam Islam dan dalam kenyataan sesuatu itu yang disebut benda sakti, atau benda pusaka, atau benda bertuah, atau benda yang mengandung berkah. Itu tidak ada. Seperti misalkan mereka meyakini ada keris yang sakti. Buktinya apa? Dia bisa berdiri sendiri tanpa disentuh, bahkan bisa terbang. Maka ketahuilah jemaah sekalian, itu semua hanyalah permainan setan untuk menyesatkan kita. Setanlah yang menerbangkan keris tersebut. Kan kita nggak bisa lihat dia, dengan mudahnya dia menipu kita. Tapi yang bisa tertipu hanyalah orang-orang bodoh yang tidak belajar agama. Itu semuanya hanyalah sihir dan perdukunan. Jadi ini khurafat jahiliyah, meyakini ada benda-benda pusaka, benda sakti, atau benda bertuah. Karena mereka meyakini pohon itu bisa memberikan berkah kepada senjata-senjata mereka. Faqalu, maka di barisan kaum muslimin ketika itu banyak umat Islam yang baru masuk Islam. Karena perang Hunain ini terjadi setelah Fathu Makkah. Ketika itu manusia berbondong-bondong masuk Islam. Mereka pun belum paham, mereka baru masuk Islam. Namun satu yang mereka paham, yang menyelamatkan mereka, yaitu tidak boleh beramal sebelum tahu ilmunya. Ini yang menyelamatkan mereka. Sehingga mereka bertanya dulu kepada Nabi Muhammad SAW. Faqalu, mereka berkata, ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat. Wahai Rasulullah, bolehkah engkau membuatkan untuk kami atau menetapkan bagi kami pohon dzatu anwat untuk menggantungkan senjata demi mendapatkan berkah pohon itu sebagaimana dzatu anwat yang mereka miliki. Jadi sebagian umat Islam yang baru masuk Islam ketika melihat orang musyrik memiliki pohon untuk mencari berkah dengan cara menggantungkan senjata, mereka pun ingin ikut melakukannya. Makanya jemaah sekalian, di sini juga ada pelajaran bagi kita, bahaya tasyabbuh, ikut-ikutan kepada orang musyrik. Ini menjerumuskan dalam kesyirikan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, Subhanallah, Maha suci Allah. Artinya beliau sucikan Allah dari perbuatan orang musyrik tersebut, karena itu adalah syirik. Lalu beliau menegaskan, hadza kama qala qaum Musa. Ucapan kalian itu sama dengan ucapan kaumnya Nabi Musa alaihissalam.
Lalu beliau membaca surat Al-A'raf ayat 138 tentang ucapan Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, tolong buatkan untuk kami patung-patung sesembahan sebagaimana milik mereka, milik orang-orang musyrik. Qala, maka Nabi Musa alaihissalam menjawab, innakum qaumun tajhalun, sesungguhnya kalian adalah kaum yang bodoh. Perhatikan jemaah sekalian, ini diantara sebab utama mengapa manusia terjerumus dalam kesyirikan, karena kebodohan. Ketika itu Bani Israel lama diperbudak oleh Fir'aun, sehingga mereka enggak belajar, enggak menuntut ilmu. Jadilah mereka umat yang bodoh. Maka itu membuat mereka hampir saja terjerumus dalam kesyirikan. Kemudian Nabi SAW menegaskan, walladzi nafsi biyadihi la tarkabunna sunnata man kana qablakum, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, sungguh kalian benar-benar akan mengikuti kebiasaan umat-umat sebelum kalian. Artinya Nabi SAW mengingatkan kita akan ada sebagian umat Islam yang suka latah, suka ikut-ikutan kepada orang-orang kafir, dan diantara akibatnya adalah akan terjerumus dalam kekafiran seperti mereka. Oleh karenanya di hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa menyerupai suatu kaum, dia bagian dari mereka. Nah jemaah sekalian, yang menjadi sisi pendalilan dalam pembahasan kita adalah Nabi SAW menyamakan permintaan untuk mencari berkah dari pepohonan dengan permintaan untuk dibuatkan patung sesembahan. Berarti dua-duanya adalah syirik. Jadi hadis ini menegaskan kepada kita bahwa mencari berkah dari pepohonan ataupun dari benda apapun, maka itu adalah kesyirikan. Sebab Nabi SAW menyamakan itu dengan penyembahan terhadap patung-patung. Sehingga kata Al-Allamah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala di dalam kitabnya Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid, anna fihi dalilan ala anna tabarruk bil asyjar wa ghairiha syirkun wa ta'lihun ma'allah, bahwasannya di dalam hadis ini ada dalil yang menunjukkan bahwa mencari berkah dari pepohonan ataupun selainnya adalah syirik dan penyamaan antara Allah dengan makhluk dalam sesembahan. Karena Nabi SAW menyamakan antara mencari berkah dengan pepohonan dan penyembahan terhadap patung-patung. Hanya saja seperti yang kita jelaskan di awal, jika yang melakukan adalah umat Islam, maka syiriknya bisa menjadi syirik besar, bisa pula menjadi syirik kecil, karena umat Islam tidaklah menyembah benda-benda tersebut. Namun kalau dia meyakini benda itu memberikan berkah dengan sendirinya, bukan Allah, maka itu menjadi syirik besar. Tetapi kalau dia meyakini itu hanya sebab dan Allah yang memberikan keberkahan, maka itu adalah syirik kecil. Pembahasan terakhir jemaah sekalian, lalu bagaimana caranya kita mencari berkah agar tidak terjerumus syirik? Maka ada 3 syarat. Ada 3 syarat yang harus terpenuhi. Syarat yang pertama, ada dalil yang menunjukkan sesuatu itu memiliki berkah. Maka kita pun tahu Allah menetapkan padanya keberkahan. Nanti kita akan berikan contoh. Syarat yang kedua, cara mencari berkahnya juga harus sesuai dalil, harus sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW. Dan syarat yang ketiga, kita meyakini bahwa sesuatu yang memiliki berkah itu hanya sebab, sedangkan yang memberikan berkah adalah Allah Azza wa Jalla. Contoh, tadi sudah kita sebutkan, tanah haram atau tanah suci, kota Makkah dan Madinah. Itu sudah jelas
dalil-dalil tentang keberkahannya. Lalu pertanyaannya, gimana mencari berkah di situ? Dengan melakukan ibadah padanya. Contoh di Masjidil Haram, kita melakukan sholat, maka berkahnya itu lebih daripada masjid biasa. Kita akan dapatkan pahala lebih baik daripada 100.000 sholat di masjid lain. Itu keberkahannya. Di Masjid Nabawi lebih daripada 1.000 sholat di masjid yang lainnya. Jadi caranya dengan melakukan ibadah yang disyariatkan, bukan kita usap-usap dinding masjid itu atau dinding Ka'bah kemudian kita usapkan ke tubuh kita. Bukan seperti itu caranya. Dan ada yang melakukan itu. Di Masjid Nabawi ada yang mengusap-usap dindingnya kemudian diusapkan ke tubuhnya. Nah, baru-baru ini, baru kemarin malam saya di kota Madinah, ada masjid bersejarah di bagian depan Masjid Nabawi, di sebelah kanan. Saya lupa apa nama masjidnya. Ada yang mengatakan itu masjidnya Ali bin Abi Thalib. Saya dapatkan ada orang Arab menulis namanya di masjid itu, di dindingnya. Langsung saya tegur, saya ingatkan, bukan seperti itu cara mencari berkah. Masjid ini nggak bisa berikan berkah. Yang berikan berkah adalah Allah. Cara mencari berkahnya adalah sholat di dalam, bukan menulis di dinding tersebut. Ini kejadian baru 2 hari yang lalu, baru 2 malam yang lalu di kota Madinah. Ada masjid di antara hotel dan Masjid Nabawi di sebelah kanan bagian depan. Di situ banyak orang menuliskan nama-namanya untuk mencari berkah. Sama dengan Jabal Rahmah, kan namanya Jabal Rahmah, gunung kasih sayang. Jadi banyak suami istri juga menuliskan namanya di situ supaya pernikahannya langgeng. Maka ini cara mencari berkah yang tidak sesuai syariat. Jadi cara mencari berkahnya harus sesuai petunjuk Nabi SAW, dan harus kita yakini itu hanya sebab yang memberikan berkah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini 3 syarat agar kita tidak terjerumus syirik dalam mencari berkah. Walhamdulillah, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Bismillah. Apakah boleh berpuasa sunnah di hari Jumat dan Sabtu? Sependek yang saya ketahui, puasa sunnah di hari Jumat atau Sabtu hanya boleh jika bersamaan dengan hari sebelumnya juga berpuasa. Jadi jemaah sekalian, ada hadis yang melarang pengkhususan puasa di hari Jumat. Coba kita perhatikan baik-baik lafaz hadisnya. Rasulullah SAW mengatakan, la takhtassu Lailatul Jum'ah biqiyamin min bainil layali. Jangan kamu khususkan malam Jumat dengan solat lail atau solat tahajud tanpa malam-malam yang lain. Wala takhussu yaumal jum'ah bisiyamin min bainil ayyam. Dan jangan pula kamu mengkhususkan hari Jumat dengan melakukan puasa padanya tanpa hari-hari yang lain. Illa ayyakuna fi saumin yasumuhu ahadukum, kecuali bertepatan dengan hari seorang dari kalian terbiasa berpuasa. Baik. Jadi jemaah sekalian, hadis ini dari lafaznya dapat kita paham maknanya adalah tidak boleh mengkhususkan hari Jumat dengan amalan tertentu yang tidak dikhususkan oleh syariat. Puasa itu adalah syariat yang bersifat umum. Artinya kita mau berpuasa kapan saja silahkan. Tidak boleh kita puasa sunnah. Kenapa? Karena kebetulan ini hari Jumat, kebetulan besok hari Jumat, jadi malam ini kita mau makan sahur. Itu tidak boleh. Kenapa? Tidak ada dalil secara khusus yang menunjukkan hal tersebut. Beda halnya dengan Senin Kamis. Ada dalil yang menunjukkannya.
Kalau kita khususkan Senin Kamis untuk puasa, maka tidak masalah karena ada dalilnya. Sedangkan Jumat tidak ada dalilnya. Oleh karena itu, supaya tidak menjadi khusus di hari Jumat, hendaklah kita berpuasa juga sehari sebelumnya ataupun sehari setelahnya. Jadinya Kamis dan Jumat atau Jumat dan Sabtu. Bahkan para ulama juga menjelaskan, andai kita hanya puasa hari Jumat saja, tapi kita nggak berniat mengkhususkan hari Jumat, itu tidak masalah. Misalkan niat kita apa? Karena kebetulan hari Jumat ini saya agak lapang, sementara Kamis saya sangat sibuk, Sabtu juga rencana mau safar. Maka itu tidak mengapa, karena kita tidak berniat untuk mengkhususkan hari Jumat. Jadi kalau kita kembali kepada hadis, yang dilarang oleh Nabi SAW adalah niat mengkhususkan Jumat dengan puasa ataupun amalan tertentu yang tidak dikhususkan oleh Rasulullah SAW. Berarti kalau kita nggak meniatkan hal tersebut, maka boleh. Terlebih lagi jemaah sekalian, kalau niat kita untuk berpuasa yang disyariatkan dalam dalil yang lainnya, contoh qada puasa, itu tidak ada masalah. Mau hari kapan saja tidak ada masalah. Begitu pula misalkan kita terbiasa berpuasa Daud, maka boleh jika bertepatan hari Jumat adalah hari kita berpuasa. Kamis kita nggak puasa, Jumat kita puasa, Sabtu kita nggak puasa lagi, karena puasa Daud seperti itu memang kan. Kita tidak niat mengkhususkan Jumat, maka tidak ada masalah. Jadi kalau bertepatan dengan syariat berpuasa secara khusus, bukan karena mengkhususkan hari Jumat, maka itu juga tidak masalah. Hadis ini juga memberi faedah kepada kita, tidak boleh seseorang sholat tahajud. Kenapa? Karena ini kebetulan malam Jumat. Maka sholat tahajud itu kapan saja dilakukan, tidak ada kaitannya dengan malam Jumat. Nah, bagaimana dengan hari Sabtu? Jemaah sekalian, memang ada hadis juga yang melarang pengkhususan puasa hari Sabtu seperti di hari Jumat. Tapi hadisnya diperselisihkan ulama. Imam Al-Albani rahimahullah, beliau mensahihkan hadis ini. Imam Ibnu Baz rahimahullah, beliau menganggap hadisnya dhaif, lemah, tidak sahih. Namun jemaah sekalian, andai hadisnya sahih, maka maknanya sama dengan larangan berpuasa di hari Jumat, yaitu yang dilarang adalah mengkhususkan hari Sabtu. Jadi misalkan seseorang menganggap ini hari Sabtu punya keutamaan tersendiri untuk berpuasa, kemudian dia puasa, maka cara berpuasa seperti itu dilarang, sebab tidak ada dalil yang menunjukkan pengkhususan atau keutamaan khusus berpuasa di hari Sabtu. Jadi kalau dia berpuasa hanya karena kebetulan di hari itu harinya lapang, maka tidak ada masalah, selama dia tidak meniatkan puasa khusus hari Sabtu karena hari itu memiliki keutamaan. Jadi kalau begitu niat apa? Boleh niat apa saja. Contoh jemaah sekalian, puasa yang boleh kapan saja kita lakukan adalah puasa untuk menekan syahwat, terutama bagi anak muda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya ma'syara syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Faman lam yastati' fa'alaihi bisyam fa innahu lahu wija." Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang sudah mampu menikah, hendaklah dia menikah, karena dengan menikah itu lebih menjaga pandangan dan memelihara kemaluannya. Perhatikan jemaah sekalian, ini di antara tujuan utama menikah, untuk menjaga pandangan kita sehingga kita tidak memandang lawan jenis yang tidak halal bagi kita, yang bukan istri kita atau bukan mahram kita, dan untuk memelihara kemaluan.
Lalu kata Nabi SAW, barang siapa yang belum mampu menikah, hendaklah dia berpuasa, karena puasa itu akan menjadi perisai baginya. Jadi jika dia niat berpuasa untuk mengekang syahwatnya, tidak ada masalah. Dia lakukan di hari Jumat saja, atau dia lakukan di hari Sabtu saja. Bukan niatnya karena ini hari Sabtu saya mau berpuasa, tidak. Tapi niatnya untuk mengekang syahwatnya. Apalagi kalau untuk qada puasa wajib, atau bertepatan dengan puasa Daud, maka itu semua tidak masalah dilakukan di hari Jumat maupun hari Sabtu. Alhamdulillah, waktu sudah habis. Ini saja yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Amwah menemani ibadahmu juga hijrahmu.